Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu diberikan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Yudi Channel. Baik anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Tentunya kalian selalu sehat ya. Semoga keluarga kalian juga sehat semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan materi bab 2, ini materi matematika peminatan di kelas 3 ya. Ini materi yaitu limit fungsi di ketahinggaan ya. Materi limit fungsi di ketahinggaan ini anak-anak materi pengembangan dari materi matematika wajib di kelas 2 ya. Makanya di kelas 3 nanti yaitu limit di ketahinggaan fungsi trigonometri ini yang kita bahas. Baik anak-anakku, kita lihat di layar ya. Adapun kompetensi dasar ya, yaitu yang akan kalian peroleh yaitu supaya kalian dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri ya. Kemudian kompetensi keterampilan yaitu supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri ya. Itu anak gambarannya. Kemudian peta konsep limit fungsi di ketahinggaan. Di sini limit ketahinggaan fungsi aljabar, ini dasarnya anak-anak. Kemudian ini limit fungsi di ketahinggaan fungsi trigonometri. Ini inti pengembangannya, intinya di sini ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan kontekstual dan arsitektur dasar ya, di arsitektur datar ini ya. Kemudian rumus pembantunya di sini menggunakan limit trigonometri ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian anak-anak ya, apa itu definisi dari limit fungsi di ketahinggaan ya? Kita lihat di layar di sini, yaitu konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang ya, dalam matematika dan fisika. Jadi tahingga itu disimbolkan dengan ini seperti angka 8 tidur ini ya, tapi dia bukan bilangan ya, sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tapi sesuatu itu bukan bilangan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari tahingga. Jadi A itu lebih kecil dari tahingga. Semua atau setiap A anggota bilangan real, dan tahingga itu bukan anggota bilangan real. Jadi karena tahingga itu bukan bilangan, maka tahingga itu ya tidak ganjil, tidak genap, dan tidak prima. Jadi kalau dalam kamus matematika Carol von der Mann, definisi tahingga itu adalah tanpa batas. Nah ini ya, tanpa batas, batas ukuran atau jumlah. Jadi tidak terbatas dan tidak ada akhirnya. Nah, misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a dalam kurung a, tahingga, maka limit f(x) ketika x mendekati tahingga itu sama dengan L ya. Kemudian anak-anak, x mendekati tahingga itu artinya apa Pak? Nilai x yang semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Ini yang harus kalian garis bawahi ya. Dan di sini kemudian anak-anak, misalkan saya contohkan di sini, misalkan fungsi f(x) sama dengan 1/x. Nah, pertanyaannya bagaimana nilai f(x) ini untuk x yang semakin besar? Ya, ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kesimpulannya untuk nilai limit 1/x ketika x mendekati tahingga itu berapa nilainya? Nah, di sini kita lihat ada sebuah tabel anak-anak ya, di materi kelas 2 ini. Misalkan x-nya di sini kita masukkan 10 ya. Terus kemana? X ini 1 dibagi x, 1 dibagi 10, ini kan 0,1. Ini semakin besar x-nya 100, maka 0,01. Kalau x-nya 1000, 0,01. 10.000 fx-nya yaitu 0,0001. Kalau 100.000 efeknya adalah 0,0001.
Artinya bagaimana Pak? Ketika X-nya ini semakin besar, kita lihat 10, 100, ini kan semakin besar. Maka kita lihat Fx-nya di sini, anak-anak, ini kan semakin mengecil. Ya, ini semakin mengecil, mendekati nilai berapa anak-anak? Mendekati nilai. Ya. Sehingga ketika limit 1/x untuk ketika X mendekati kita hingga, iya, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini jawabannya adalah 0. Iya kan? Ini semakin besar dia akan mendekati 0. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya di sini, ya, di sini lihat anak-anak, ini adalah grafik fx sama dengan 1/x. Nah, ini kita lihat grafiknya berimpit mendekati sumbu x. Ya, semakin besar ke kanan ini semakin besar untuk x mendekati tak hingga. Ya, positif ke kanan ini ya. Ya, maka limit x 1/x ketika x mendekati tak hingga ini adalah nilainya 0, mendekati 0. Ya, jadi sumbu x ini adalah sebagai asimptotnya dari fungsi fx sama dengan 1/x. Terus ini. Ya, sampai mendekati sumbu x. Dia berimpit. Ya. Kemudian ini juga sama untuk limit 1/x untuk x mendekati negatif tak hingga ke kiri ini ya. Ya, kita lihat grafiknya ini dia juga sama mendekati negatif tak terhingga. Ya. Sampai mendekati atau berimpit dengan sumbu x ke kiri, dia semakin mengecil sih. Ya. Maka kesimpulannya adalah limit 1/x ketika x mendekati hingga adalah ya seperti itu anak-anak gambarannya, membahas tentang limit fungsi diketahui. Baik, kita lihat ya jadi ada teorema anak-anak, untuk n anggota bilangan A atau bilangan asli, maka limit 1/x pangkat n ketika x mendekati hingga itu sama dengan 0 ya. Kemudian limit 1/x pangkat n ketika x mendekati negatif tak hingga juga sama dengan. Ini berdasarkan teorema yang kita sudah pelajari di materi-materi sebelumnya ya. Ingat ya anak-anak? Oke. Kita lihat di sini bentuk limit tak tentu ya. Untuk x mendekati tak hingga anak-anak, kita lihat di sini limit fx per gx ketika x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga. Bagaimana ini cara menyelesaikannya Pak? Anda harus membagi pembilang dan penyebut dengan x ya, pangkat tertinggi dari penyebut ya. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan pangkat tertinggi. Baik, itu kalau berbentuk fx per gx di sini. Nah, kalau berbentuk limit fx kurangi gx ketika x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga kurangi tak hingga, bagaimana menyelesaikannya Pak? Anda harus mengubah bentuknya dulu anak-anak ke bentuk tak hingga per tak hingga dengan perkalian sekawan. Nah, itu konsepnya. Kita bahas beberapa contoh soal-soal yang berhubungan dengan limit diketahui hingga fungsi aljabar. Kita lihat anak-anak ya, untuk menyelesaikan limit ketahinggaan fungsi aljabar ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode substitusi langsung anak-anak ya. Saya kasih contoh soal ya. Satu, limit x tambah 5 ketika x mendekati tak hingga, berapakah nilainya? Kita substitusi aja, x nya ganti dengan tak hingga. Yuk, hingga berapa? Tak hingga tambah 5. Tak hingga tambah 5 berapa anak? Tak hingga. Kok bisa tak hingga Pak? Karena tak hingga ini tanpa batas, kita nggak tahu berapa ya nilainya berapa. Kita tambah 5 ya juga tak hingga. Kemudian yang kedua, limit 2x kurangi 3 ketika x mendekati tak hingga, substitusi langsung, x nya ganti tak hingga. Coba, berarti 2 kali tak hingga kurangi 3, 2 kali tak hingga berapa anak-anak? Ya, tak hingga kurangi 3 juga hasilnya tak hingga. Oke, mudah ya anak-anak, ingat ya.
Baik, kemudian nomor 3, limit X kuadrat ditambah 5X kurangi 6 ketika X mendekati tak hingga. Ini sama, substitusikan aja X nya ganti tak hingga kuadrat ditambah 5 kali tak hingga kurangi 6. Berarti hasilnya adalah tak hingga tambah tak hingga kurangi 6. Berarti hasilnya adalah tak hingga. Oke. Mudah ya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, itu kalau kita menggunakan metode substitusi langsung. Bagi anak-anak, kita akan melanjutkan yaitu metode yang kedua, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini ada sebuah soal, limit X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 dibagi X tambah 3 ketika X mendekati tak hingga. Nah, di sini pangkat tertinggi pada pembilangnya berpangkat 2, yang penyebutnya berpangkat 1. Sudah, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertingginya berarti pangkat 2, berarti kita bagi dengan X pangkat 2. Nah, kita lihat di layar anak-anak, berarti dibagi pangkat 2, X kuadrat bagi X kuadrat 1, kemudian 2X dibagi X pangkat 2, ini kita coret X-nya 1 ini dengan X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat dibagi X per X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 2. Ini bisa kita coret juga, sehingga hasilnya adalah ya disederhanakan 1 dikurangi 2 per X ditambah 3 per X kuadrat per 1 per X ditambah 3 per X pangkat 2 ya, ketika X mendekati tak hingga. Ya, maka sudah kita substitusikan X nya ganti dengan tak hingga. Ya, hasilnya adalah ya 1 dikurangi 2 bagi tak hingga kan 0, 3 per tak hingga kuadrat juga 0, 1 per tak hingga juga 0, ditambah 3 per tak hingga kuadrat juga, sehingga ini adalah 1 dibagi tak hingga 1 dibagi 0 ya, maaf, 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Oke, mudah anak-anak? Masih bingung? Yuk kita lanjutkan soal yang lain. Ini bisa kita pakai rumus cepat. Cara sederhana, ketika M itu pangkat tertinggi pada pembilangnya lebih kecil dari N itu pangkat tertinggi pada penyebutnya. Nah, kalau M nya lebih kecil dari 0, hasilnya pasti 0. Tapi kalau kebalikannya, M nya atau pangkat tertinggi pada pembilangnya lebih besar dari N atau penyebutnya, maka hasilnya tak hingga. Nah, ini kita lihat ini, hasilnya tak hingga. Kenapa kok bisa? Karena M nya atau pangkat tertinggi pada pemilihnya lebih besar daripada pangkat tertinggi pada penyebut, pasti hasilnya tak hingga. Ini terbukti ya. Oke, bolehlah pakai cara cepat seperti ini ya. Oke, kalau M nya atau pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebutnya sama, maka ya A per P ya, bisa pakai rumus yang ini. Oke, udah ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua, limit X mendekati tak hingga ya, 2X tambah 3 dibagi 3X pangkat 2 ditambah 5X kurangi 2. Kita lihat di sini pangkat tertinggi pada pembilangnya adalah berpangkat 1 X-nya ya, kalau penyebutnya berpangkat 2. Sudah, caranya sama, bagi dengan pangkat tertinggi. Berpangkat tertinggi pangkat 2 kan, berarti 2X per X kuadrat ditambah 3 per X pangkat 2 dibagi 3X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X bagi 2 bagi X kuadrat dikurangi 2 per X kuadrat. Ini bisa kita coret ya, ini juga kita coret ini. Juga disederhanakan limit ya, X hingga 2 per X ditambah 2 per X pangkat 2 dibagi 3 ditambah 5 per X kurangi 2X 2 per X kuadrat. Nah, ini sudah, tinggal ganti nih X nya dengan tak hingga semua. Nanti 2 bagi tak hingga ya, hasilnya 0 tambah 0, 3 per dibagi tak hingga kuadrat juga 0, per 3 tambah 5 bagi tak hingga 0 juga, 2 bagi tak hingga kuadrat juga. Udah, hasilnya ada 0 bagi 3. 0 bagi 3 berapa anak? 0 dibagi bilang berapapun ya 0. Oke anak-anak, udah ya. Atau pakai rumus yang sederhana tadi. Nah, tadi pakai rumus M nya lebih kecil dari 0. M itu
pangkat tertinggi pada pembilangnya berpangkat 1 kan, lebih kecil dari penyebutnya. Terbukti ini ya. Ini penyebutnya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 0. Sudah pasti 0 ya hasilnya. Terbukti ini kalau pakai cara cepat ya. Ya, cara sederhana. Ya, boleh cara seperti ini bagi pangkat tertinggi atau pakai ini. Cara cepat seperti ini bolehlah. Oke. Mudah anak-anak. Saya masih bingung. Masih penasaran. Kita coba lagi soal nomor 3. Limit X mendekati tangga 3x pangkat 4 tambah 2 bagi 3 kurangi 5x pangkat 4. Anak lihat, anak-anak, awas, pangkat tertingginya sama baik pembilang penyebutnya. Sama saja bagi pangkat tertingginya. Bagi x pangkat 4 bagi x pangkat 4. Ini bagi x pangkat 4 bagi x pangkat 4. Sehingga disederhanakan anak-anak, limit X mendekati tangga 3 ditambah 2 per X pangkat 4 dibagi 3 per X pangkat 4 kurangi 5. Sudah tinggal substitusikan. X-nya ganti tak hingga. Jadinya adalah 3 ditambah 0. 0 dari 2 dibagi tangga pangkat 4 ya 0. 3 bagi tak hingga pangkat 4 juga 0. Kurangi 5. Sudah hasilnya 3 negatif 3 per 5. Atau pakai cara sederhana tadi. Nah, A dan B nya kan sama, pangkat tertinggi M ini ya, M dan N nya sama, pangkat tertinggi pada pembilangnya kan pangkat 4, penyebutnya juga pangkat 4. Ambil saja koefisiennya pada pangkat tertingginya ini 3, ini negatif 5, hasilnya juga sama. Ini hasilnya. Boleh pakai rumus yang kedua ini ya, cara cepat ini, A per B. Oke, boleh ini langsung nih, 3 per negatif 5 langsung hasilnya. Cara yang mudah, cara yang mudah. Oke. Limit diketahui fungsi aljabar bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Kita lihat di sini. Kalau berbentuk seperti ini, kita lihat limit akar 3x tambah 2 dikurangi akar 3x kurangi 4 ketika x mendekati tak hingga. Lihat anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah tak hingga per tak hingga, ubah ke bentuk x per gx. Maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Jadi negatif, sekawannya adalah positif ini ya. Anggap ini a, akar a kurangi akar b, berarti kalikan akar a ditambah per akar a tambah b. Kalau ini positif negatif, berarti sekawannya positif ya. Oke, kemudian kalau ini positif berarti sini negatif. Masih ingat ya di kelas 2? Nah, kalau sudah seperti ini kan sebenarnya per 1, tapi tulis per 1 ini. Sehingga ya akar a kali akar a ini kalikan ini anak-anak, tinggal a 3x plus 2, kemudian negatif kali positif negatif, akar a kali ini akar a ya juga 3x kurangi 4 ini dalam kurung, kemudian ini kalikan ke dalam ya, negatif 3x kemudian negatif kali negatif 4 kalikan ke dalam, sehingga jadi limit x mendekati tak hingga 3x tambah 2 negatif 3x tambah 4 per ini tetap turun ya, penyebutnya sama, akar 3x tambah 2 ditambah 3x kurangi 4 ya. Kemudian hasilnya adalah, nah ini bisa dicoret 3x kurangi 3x, habis 2 tambah 4 adalah 6 dibagi akar 3x tambah 2 ditambah akar 3x kurangi 4. Udah, selanjutnya kita bagi pangkat tertinggi baik pembilang penyebutnya. Ini bagi x, ini bisa kita coret. Sudah kita substitusikan tak hingganya ini, x gantinya x kita ganti dengan tak hingga, 6 bagi tak hingga adalah ya 0. Akar 3 ini 0, akar 3 tambah akar 3 berarti 2 akar 3. Sudah, 0 bagi bilang berapapun ya 0. Oke. Ini kalau berbentuk tak hingga kurang tak hingga. Ini kan limit tak tentu, ya kan anak-anak? Kenapa harus seperti ini, Pak? Karena limit tak tentu.
Coba kita ganti X-nya dengan tak hingga. 3 kali tak hingga. Tak hingga tambah 2 tak hingga. Akar tak hingga ya tak hingga kurangi akar 3 kali tak hingga. Tak hingga kurangi 4 ya tak hingga. Akar tak hingga ya tak hingga. Nah, ini kan berbentuk tak hingga kurangi tak hingga. Ini disebut limit tak tentu, anak-anak. Baik, kemudian nah, wow, agak panjang nih anak-anak. Kita lihat di sini bentuknya ya. Akar X kuadrat ditambah X tambah 5 kurangi akar X kuadrat kurangi 2X tambah 3. Jadi limit X ketika X mendekati tak hingga, anak-anak. Ini sama caranya. Ini kalau disubstitusi X yang ganti tak hingga juga hasilnya tak hingga kurangi tak hingga. Ini tak tentu. Dan subah ke bentuk tak hingga per tak hingga fx per gx. Maka kan dengan sekawannya negatif, berarti sekawannya positif sini ya. Ini kalikan ini, akar A kali akar A ya, kemudian ini negatif kali positif, negatif akar ini akar B kali akar B ya B, sehingga disederhanakan anak-anak limit X mendekati tak hingga X kuadrat ditambah X tambah 5. Nah, ini hasilnya dikalikan ke dalam, anak-anak, ke dalam. Hasilnya adalah ini negatif X kuadrat tambah negatif kali negatif kan positif, negatif kali positif negatif. Nah, ini bisa kita coret ini, X kuadrat kurangi X kuadrat, 2 apel tambah 1 apel, 5 kurangi 3, hasilnya penyebutnya tetap turun ya, sama ya. Hasilnya adalah 3x tambah 2 per X kuadrat ditambah X tambah 5 ditambah akar X kuadrat kurangi 2x tambah 3 ya. Maka nilai limitnya, selanjutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi ya, kita bagi dengan X kuadrat. Ini juga kita coret, dan ini bisa kita sederhanakan, coret ini kita coret 3x kan 3 ya, ditambah 2 hingga limit X mendekati tak hingga 3 ditambah 0, X nya ganti tak hingga berarti kan 2 bagi tak hingga 0, akar 1 tambah 0 tambah 0 ditambah akar 1 X kuadrat bagi X kuadrat kan 1 kurangi 0 kurangi 0. Sudah, akar 1 tambah akar 1, akar 1 kan 1 tambah 1 ya 2, biasanya 3 per 2. Atau kita pakai rumus cepat, ini yang paling sederhana, B min Q. Kok bisa pakai rumus yang ini, Pak? Karena A dan B nya sama. A nya yang mana, Pak? Nah, A itu adalah koefisien dari sini yang pertama ini. Ini koefisiennya berapa? Tapi nggak ditulis ini 1 ini. Kemudian B nya berapa yuk? Ini 1 juga. Kemudian C nya 5 ya. Kemudian ini adalah P nya berapa yuk? P nya koefisien ini, yang ini 1. Kemudian B nya maaf ya, Q nya berapa ini? Negatif 2. Kemudian R nya ya sudah, karena A dan P nya sama, A dan P itu koefisien ya, koefisien dari sini ini 1, sama-sama 1, berarti pakai rumus B min Q. B nya berapa tadi? B nya adalah 1 dikurangi Q. Q nya adalah negatif 2, berarti dalam kurung negatif 2 ya. Pelan-pelan kursornya anak-anak, dibagi 2 akar A ya, 2 akar A nya berapa tadi? 1 ya. Negatif kali negatif berapa, anak? Positif 1 tambah 2 berarti 3 ya.
Oke, 3 dibagi akar 1 kan 1 kali 2 adalah 2. Oke, ini kalau pakai cara cepat, ini cara yang paling sederhana, hasilnya sama. Ini kita lihat di sini di layar. Nah, ini sama. Kalau cara biasa 3/2, pakai cara yang sederhana seperti ini 3/2. Oke, sama ya, pakai B min Q per 2 akar. Syaratnya A nya sama dengan B nya ya, A nya sama dengan B. Kalau beda lain lagi. Nah, ini syaratnya, kalau A nya lebih besar dari B nya pasti hasilnya tak hingga, tapi kalau A nya lebih kecil dari B pasti negatif tak hingga. Oke, seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada yang bingung? Jangan bingung. Selanjutnya, ya, ini adalah latihan mandiri. Kalian coba berbentuk pembagian tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga kurang hingga. Kalian coba di rumah. Jangan patah semangat belajar matematika. Jangan bosan-bosan. Oh ya, jangan bosan-bosan apa yuk? Jangan lupa subscribe and share materi-materi terbaru dari channel. Dan selalu hidupkan apa yuk? Tombol notifikasi. Jumpa lagi dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.